Ketidakpastian dari presisi adalah persen RPD dibagi 1,128. Halo Lemet, kali ini kita coba bahas laporan ketidakpastian FE secara AAS. Ketika kita memiliki Certified Reference Material CRM FE dengan kadar 1020 mikrogram per liter plus minus 0,60% dengan tingkat kepercayaan 95% dan faktor cakupan K sama dengan 2, memiliki ketertelusuran ke sistem satuan internasional. CRM ini kita coba konversi menjadi satuan miligram per liter. Artinya 1020 plus minus 6,12 mikrogram per liter, yaitu 1,020 plus minus 0,006 miligram per liter. Kita coba lihat batas keberterimaannya. Dari rentang 1020 plus minus 6,12 mikrogram per liter, ini akan ketemu 1013,88 hingga 1026,12 mikrogram per liter. Artinya CRM ini memiliki 99,4% hingga 100,6%. Kalau kita lihat di dalam SNI-nya, persen R-nya itu 85% hingga 115%. Kita memiliki CRM 1,020. Kita buat kurva kalibrasi. Di dalam kurva kalibrasi ini dimulai dari blanko dan 3 deret lautan kerja yang proporsional, di mana deret lautan kerja minimal adalah sama dengan LOQ. Artinya 0, 0,3, 0,6, 1, dan 2. Kita hitung absorbansinya. Ketemu 0,0001 untuk blanko dan 0,3 ini ketemu 0,018. 0,6, 0,0318 dan 1 miligram per liter ini ketemu 0,0554. Sementara yang 2 ketemu 0,1054. Kita hitung interceptnya, yaitu 0,0006 dan slope-nya 0,0528. Korelasinya kita hitung ketemu 0,9996 dan koefisien determinasinya 0,992. Kemudian kita gambar grafiknya. Di dalam pembuatan kurva ini ada syarat keberterimaannya, di mana koefisien determinasinya ini harus lebih dari 0,99. Artinya kurva itu linear. Ini ketemu 0,9992 untuk koefisien determinasinya. Artinya dia lebih 0,990. Dengan demikian, kurva ini artinya linear. Yang kedua, intercept dibagi dengan slope kurang dari MDL estimasi. Ini untuk melihat kontaminasi. Kita lihat interceptnya yaitu 0,0006 dibagi dengan slope 0,0528. Ketemu 0,0123 lebih kecil dari 0,12. MDL estimasi ini akan kita hitung 4/10 dikalikan dengan LOQ metode. Ketika kita temukan bahwa intercept dibagi slope ini kurang dari MDL estimasi, artinya tidak ada kontaminan. Dengan dibuktikan 0,0123 lebih kecil dari 0,12. Yang ketiga, yaitu persen RLCS ini sama dengan 100% plus minus 5%. Ini untuk melihat stabilitas instrumen. Kita buat deret lautan kerja yang di tengah. Kalau tertingginya 2, artinya yang di tengah adalah 1. Kita buat deret lautan kerja untuk 1 mg per liter, kemudian
kita aspirasikan di dalam AS, ketemu absorbansi LCS 0,05/1. Kita masukkan di dalam persamaan tersebut kadar LCS 1,0126 mg per liter. Kemudian persen RLCS-nya ini ketemu 101,26%. Artinya stabilitas instrumen ini diterima. Kesimpulannya apa? Kurva kalibrasi yang ada dapat digunakan lebih lanjut karena memenuhi persen RLCS sama dengan 100% plus minus 5%. Kita coba lihat bagaimana cara menghitung ketidakpastian. Tadi sudah kita hitung interest rate, slope, koefisien determinasi, dan kita coba hitung residual standar deviasi. Dan kita hitung juga average konsentrasinya. Ini ketemu bahwa residual standar deviasinya 0,0013 dan average konsentrasinya 0,8. Kemudian kita hitung sigmanya, yaitu X1 dikurangi X bar dari kadar lautan kerja. Ketemu 2,4. Saat kita sudah menghitung semua ini, maka kita lakukan aspirasi ke sampel atau ke CRM tersebut. Simpelnya berapa? Ketemu 1,015 mg per liter. Duplonya berapa? 1,022 mg per liter. Artinya rata dari simplo dan duplo adalah 1,0185 mg per liter. Kemudian kita hitung persen recovery-nya berapa? Ketemu 99,85%. Saat kita menghitung ketidakpastian, kita harus lihat dulu data dari validasi metode FE. Di dalam validasi Trueness Bias Precision Method, ketemu persen R validasi adalah 97,23%. Persen SD validasinya 2,71%. Nah, kalau gitu, kita cari persen R untuk ketidakpastian ini, persen R pengujian dibagi dengan persen R validasi dikalikan persen SD validasi. Ini akan ketemu ketidakpastian recovery-nya 2,78%. Dari simplo dan duplo kita dapatkan persen RPD. Persen RPD ini 0,687%. Ketidakpastian dari presisi adalah persen RPD dibagi 1,128. Di mana 1,128 ini merupakan suatu konstanta untuk pengujian duplo. Ketemu ketidakpastian presisi 0,609%. Kita hitung ketidakpastian linearitas, yaitu SD residual dibagi dengan slope-nya dikalikan dengan akar 1/P, ini untuk melihat simplo duplo, ditambah 1/N untuk melihat jumlah deret lautan kerja, kemudian X sampel dikurangi X rata-rata kadar deret lautan kerja dikuadratkan. Dibagi dengan sigma X1 dibagi X bar kuadrat. Ini akan ketemu ketidakpastian linearitas 2,066%. Ketidakpastian gabungan kita hitung. Ketidakpastian gabungan adalah akar dari ketidakpastian linearitas kuadrat ditambah ketidakpastian R kuadrat ditambah ketidakpastian dari persen RPD kuadrat. Gabungan ketemu 3,519%. Ketidakpastian diperluas ini akan ketemu 2 kali ketidakpastian gabungan. Jadi kalau gitu 7,039%. Laporannya gimana? Rata-rata hasil simplo duplo yaitu 1,019 plus minus 7,039% atau 1,019 plus minus 0,072 mg per liter. Kita lihat ketidakpastian ini memenuhi batas keberterimaan atau tidak. Karena itu kita hitung RSO-nya. Persen RSO itu adalah ketidakpastian dibagi dengan hasilnya. Artinya
0,072 dibagi 1,019 dikalikan 100%, ketemu 7,039%. Ini lebih kecil sama dengan 31,9%. 31,9% dari mana? Dari 2 kali Horowitz value. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.